Mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Kami membuka hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa benih itu akan bertumbuh serta berbuah lebat. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan beracara di dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, wanita Kristus dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka ayat kita pada sore hari ini di dalam 1 Samuel, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Samuel, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri. Para wanitanya Kristus akan membaca ayat yang menjorok ke kanan. Kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya terikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia membuntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Puji nama Tuhan. Seorang wanita yang sedang mengalami sesuatu di dalam hidupnya seringkali mengungkapkan perasaannya dalam berbagai bentuk dan cara. Contohnya, mungkin wanita itu akan menuliskan apa yang dialaminya di dalam sebuah catatan pribadi atau diarinya. Ada juga mereka yang selalu update di dalam status WA ataupun Facebooknya. Bahkan banyak di antara wanita yang ketika mengalami sesuatu, mereka pun menyanyikan sebuah lagu yang kata-katanya cocok dengan apa yang sedang dirasakan. Banyak juga di antara mereka yang memilih untuk bercerita kepada teman, bercerita kepada sahabat, bercerita kepada tetangga mungkin. Ada juga yang memilih untuk menyibukkan diri
dengan suatu pekerjaan, entah itu di rumah atau di dapur. Bahkan ada juga di antara mereka yang memilih untuk jalan-jalan dan pergi ke tempat-tempat rekreasi. Bahkan mereka juga memilih ke mall dan ke tempat-tempat yang mereka anggap bisa menenangkan pikirannya. Dari perikop yang sudah kita baca bersama-sama tadi, seorang Hana selalu menuangkan segala apa yang dia rasakan dan dia alaminya dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 merupakan bagian yang menunjukkan puji-pujian Hana kepada Tuhan. Karena Hana mengalami Tuhan di dalam hidupnya dan Hana mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga di dalam pujiannya ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Hana yang akan menjadi perenungan setiap kita pada sore hari ini. Yang pertama, Tuhan itu sumber sukacita. Di ayatnya yang pertama, Hana mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan memampukan Hana melewati pergumulan dan masa sulit di dalam hidupnya. Dalam tahun-tahun pernikahannya dengan Elkana, Hana belum dikaruniai seorang anak. Dan menjadi kebudayaan bagi masyarakat Yahudi ketika seorang perempuan yang sudah menikah tetapi belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya, wanita ini dianggap sebagai wanita mandul, dan hal ini menimbulkan rasa malu serta celaan bagi suaminya, bagi keluarganya, serta lingkungan yang ada pada saat itu. Karena kemandulan dianggap sebagai suatu aib, dan ini menjadi sesuatu masalah secara khusus bagi pasangan suami istri. Kebudayaan yang terjadi pada saat itu, yang ada pada saat itu cukup serius. Mungkin berbeda dengan sekarang ini. Jika kita menemukan banyak negara-negara maju yang mereka sangat sedikit di mana perempuan yang mau mengandung, karena ketika seorang perempuan hamil, hal ini bisa mengganggu di dalam karya mereka atau pekerjaan mereka. Sehingga seperti di negara-negara tertentu, Singapura, Finlandia, Korea Selatan, pemerintah memberikan uang kepada para wanita yang sedang hamil. Ada hadiah yang disediakan oleh pemerintah untuk seorang wanita yang mau menyediakan dirinya memberi keturunan. Tetapi pada waktu Hana belum dikaruniai seorang anak, ini merupakan suatu aib di dalam keluarganya. Dan sukacita Hana pun semakin bertambah ketika Tuhan menjawab seruan doanya. Akhirnya Hana dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.
Para wanita Kristus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kiranya kita semua juga belajar pada sore hari ini bahwa kita memiliki sumber sukacita yang abadi, yaitu Allah kita. Seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini bahagia dan akhirnya kita sukacita. Tetapi sore hari ini firman Tuhan terus mengarahkan kepada setiap kita bahwa bukan bahagia yang membuat kita bersukacita, tetapi sukacitalah yang membuat kita bahagia. Artinya apa, ibu-ibu? Sukacita kita jangan bergantung kepada keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya, ketika doa kita dijawab Tuhan, kita bersukacita. Ketika apa yang kita butuhkan dipenuhi, kita bersukacita. Ketika kita mendapatkan hadiah, kita bersukacita. Ketika kita mendapatkan door prize, kita bersukacita. Ketika kita mendapatkan uang banyak, kita lebih bersukacita. Tetapi sebaliknya, ketika situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan, sukacita itu mulai hilang dalam diri kita. Tuhan mau setiap kita tetap memiliki sukacita yang berasal dari hati kita, yang diberikan oleh Tuhan, yang memampukan setiap kita untuk menghadapi situasi dan kondisi sesulit apapun. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, maka sukacita itu tetap tinggal di dalam diri kita. Situasi sulit apapun yang kita hadapi, ketika kita menjalaninya dengan penuh sukacita, kita percaya bahwa kita mampu menjalaninya. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya, supaya kita tetap bersukacita senantiasa. Bukan hanya di dalam keadaan baik, namun di dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Bukan hanya pada waktu enak, bukan hanya pada waktu senang saja, tetapi dalam kondisi apapun, Tuhan merindukan tetap ada sukacita di dalam setiap pribadi kita. Mari kita terus belajar dan kita mohon supaya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk kita tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Yang kedua, Tuhan itu sumber kekuatan. 1 Samuel 2 ayat 2 bagian C. Hana katakan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Gunung batu artinya tempat perlindungan, tempat bernaung, dan dasar yang kuat untuk berpijak. Di dalam perjanjian lama, gunung batu selalu menjadi tempat perlindungan yang nyaman bagi setiap orang yang menginginkan suatu perlindungan. Ketika Hana mengalami sakit hati akibat ejekan dari Penina, setiap hari Penina selalu menghina karena Hana ini belum juga memiliki anak. Yang Hana lakukan, dia datang kepada Tuhan melalui doa-doanya. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11,
Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Hana menuangkan seluruh isi hatinya melalui doa-doanya kepada Tuhan. Hana merasakan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan yang teguh di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika seseorang membangun hubungan yang karib dengan Tuhan dan melekat kepada Tuhan, pasti dia akan menikmati bahwa Tuhan merupakan sumber kekuatan di dalam hidupnya. Ia pasti tidak akan goyah. Ia pasti tidak akan takut karena ia tahu, ia percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah gunung batu di mana setiap kita bisa berlindung kepadanya. Dan Tuhan menjadi sumber kekuatan. Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam kehidupan kita, kiranya setiap kita pun juga merasakan bahwa Allah merupakan sumber kekuatan kita. Ada rasa aman di dalam diri kita karena Tuhan menjadi perlindungan di dalam hidup kita. Kita tetap mampu menghadapi situasi yang sulit karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita dan menjadi sumber kekuatan. Di dalam pandemi virus COVID-19 ini, banyak orang yang harus merasakan kondisi dan situasi sulit di dalam hidupnya. Hal ini disebabkan di dalam perekonomian yang harus menjadikan mereka sulit karena banyak di antara para pekerja yang harus mengalami PHK atau mereka yang harus dirumahkan. Ada di antara mereka yang tidak memiliki penghasilan lagi karena harus berhenti bekerja. Bahkan ada yang masih bisa bekerja tetapi gajinya atau penghasilannya menurun. Ada yang sama sekali tidak bisa memiliki penghasilan. Bersyukur kalau setiap kita yang ada sore hari ini masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Secara khusus bagi setiap kita yang masih mendapatkan penghasilan penuh, semuanya karena berkat dari Tuhan. Fakta terjadi di beberapa sidang jemaat GPI Diaspora, di mana ada beberapa keluarga yang mereka harus terus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Hari Minggu kemarin ketika saya sempat berkunjung kepada salah satu sidang jemaat kita, di antara mereka ada yang tidak mampu membeli gas sehingga mereka harus memasak memakai kayu bakar. Saya katakan kepada keluarga ini bahwa tetap memiliki usaha, karena ketika kita berusaha Tuhan pun juga menolong kita, di mana Tuhan tetap menjadi kekuatan di dalam
kehidupan kita. Tetap bertahan meskipun di dalam kekurangan. Kiranya setiap kita tidak pernah menyerah dengan keadaan sesulit apapun. Kita terus berdoa supaya situasi ini segera berlalu. Dan mari kita mau tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan dan melekat kepadanya, menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, kiranya kita tidak menjadi lemah, kiranya kita tidak menjadi goyah. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menjadi gunung batu dan kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan mengenali kedalaman hati manusia. Ketika Hana membangun hubungannya yang begitu dekat dan intim dengan Tuhan, Tuhan pun mengingat dan mengenali pribadi Hana sampai kedalaman hatinya. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-19. Kita akan lihat bersama-sama. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang mengenali setiap pribadi kita sampai kedalaman hati kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga, di bagian C, Hana juga katakan, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan mengenali hambanya. Ketika Hana dengan sungguh-sungguh melekatkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan mengenali pribadi Hana sehingga Tuhan mengindahkan setiap permohonan doanya. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan dalamnya laut bisa diselami, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Artinya apa? Tidak ada yang mampu mengerti isi hati seseorang. Tetapi bersyukur sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia Tuhan yang kita sembah mengenali kedalaman hati setiap kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita tidak dapat menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita, karena Tuhan mengetahui, menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap kita menjaga hati kita supaya tidak timbul segala pikiran yang jahat, pikiran yang iri hati, pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan, sumpah serapah, hujat, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, dan lain sebagainya. Karena Tuhan menyelidiki setiap batin manusia. Mazmur 44 ayat 22, firman Tuhan katakan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Mari kita miliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Ketika kita menemui banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi banyak juga di antara mereka yang hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah mengetahui motivasi kita ketika kita beribadah. Tuhan yang kita sembah selalu tahu apapun yang ada di dalam
diri kita, entah itu baik, entah itu jahat. Oleh karena itu, milikilah hati yang bersih di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengenali siapa pribadinya. Dan terlebih penting, marilah kita memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, kita terbuka di hadapannya. Karena keterbukaan itulah awal sebuah pemulihan. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam setiap pribadi kita. Karena Tuhan mengenali kedalaman hati manusia. Yang keempat, Tuhan menjadikan kita berharga. 1 Samuel 2 ayat 8a. Hana mengatakan di dalam puji-pujiannya, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam Alkitab, debu menandakan kedukaan. Ketika manusia diciptakan dari debu dan tanah, menunjukkan bahwa manusia itu tidak berharga tanpa campur tangan Sang Penciptanya. Ketika Tuhan menjadikan kehidupan Hana berharga, Hana pun mengalami suatu perubahan. Dari perempuan yang mandul menjadi perempuan yang mampu melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita ketika kita mau terbuka di hadapannya. Para wanita Kristus, ketika Tuhan memilih kita, itu bukan karena kita memiliki banyak kelebihan atau dipandang baik oleh dunia, tetapi karena kita ini berharga bagi Allah. Dan sore hari ini, terlebih setiap kita, para wanitanya Kristus, kita dijadikan sebagai ciptaannya yang sungguh berharga. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong artinya mampu menolong. Dalam bahasa Inggrisnya stronger. Penolong lebih kuat dari yang ditolong. Dan itulah kelebihan seorang wanita. Sedangkan kata sepadan artinya sama kuat. Jadi punya kemampuan atau kekuatan yang sama. Artinya seorang perempuan sama kuat dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak super mom atau wanita-wanita super yang selalu mampu melakukan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan laki-laki sekalipun. Kerja, mencari nafkah, mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus keuangan, dan semuanya bisa diurus sendiri. Jadi tidak heran kalau banyak wanita yang tetap memilih untuk hidup sendiri meskipun dia sudah ditinggal oleh suaminya. Karena apa? Pada dasarnya wanita itu memiliki kekuatan
yang sama dengan pria. Wanita bisa melakukan semuanya sendiri, dan itu menjadi kekuatannya perempuan. Berbeda ya dengan para laki-laki. Ketika seorang laki-laki istrinya sudah meninggal, tidak lama kemudian mereka pasti akan segera menikah. Karena apa? Tanpa kehadiran seorang wanita, laki-laki jarang yang bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Jarang mereka yang bisa mengurus anaknya atau mungkin keuangannya. Oleh karena itu banyak laki-laki yang menikah karena tidak seperti wanita yang memiliki kekuatan lebih dan bisa melakukan banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi dari kekuatan yang kita miliki ini, kiranya setiap kita tidak pernah berbangga diri, karena semuanya merupakan karya Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Hanya campur tangan Tuhan yang mampu menjadikan hidup kita berharga, sehingga para wanita memiliki peran yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Amsal 31 ayatnya yang ke-10, bahwa istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Wanita akan memiliki kekuatan ketika di dalam hidupnya ia memiliki kecakapan. Cakap di sini artinya seorang wanita yang sanggup melakukan segala sesuatu, seorang wanita yang mempunyai kemampuan dan kepandaian di dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kecakapan wanita akan terlihat di dalam tingkah lakunya setiap hari. Kalau di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat dikatakan bahwa perhiasan wanita bukan yang lahiriah seperti kepang-kepang rambutnya, antingnya yang panjang dan apa yang kelihatan, tetapi perhiasan wanita adalah batiniahnya. Bagaimana wanita ini bisa menjadi teladan di dalam tingkah lakunya. Bagaimana wanita ini memiliki cara hidup yang baik yang memberkati seluruh anggota keluarganya. Jadi bukan hanya sekedar berdandan, bukan wanita pemalas, bukan wanita yang suka mengomel, tetapi seorang wanita yang rajin dan mampu menjalankan perannya dengan baik. Kiranya para wanita Kristus pada sore hari ini terus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan menempatkan kita pada posisi yang terhormat. Tuhan menjadikan kita berharga di matanya. Bukan lebih rendah dari laki-laki, bukan hanya dianggap sebagai pelengkap para pria, tetapi kita semuanya adalah penolong yang memiliki kekuatan sama dengan yang ditolong. Dan kita memiliki peran yang sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penolong yang sepadan dengan banyak tugas penting yang harus kita lakukan, dan kita mau menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa Engkau Tuhan, sumber sukacita kami. Kami juga meyakini bahwa Engkau Tuhan, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang mengenali kedalaman hati kami, bahkan Engkau Tuhan yang menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah menjadikan kami seorang wanita, di mana kami menjadi penolong yang sepadan. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami
untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi rema di dalam setiap pribadi kami. Engkau memberkati seluruh wanita-Mu dimanapun mereka berada, supaya wanita-wanita Kristus tetap berperan bagi keluarganya, orang-orang di sekelilingnya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui para wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.